Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tayangan di sarana. Ih, kenapa kita tahu kita pakai? Ante kamu tidak kuising asam peset kuising mi. Tahu kita tayang. Masih ada di pas sahur teh ini. Alhamdulillah. Iya, saya tahu itu kalau 30 hari saya itu irit, Kak. Kalau bulan Ramadan. Nah, niat mau minyak goreng pantarang. Yang penting kan sahur di rumahnya Pak Kiai. Alhamdulillah ini Pak Kiai, kita ketemu lagi di Dialog Ramadan 1443 Hijriah. Pendengar, di hari ke-10 ini masih tamuta ini Kiai Haji Dr. Amirul Amri MA. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin di Tompok Bulu Maros alamatnya, pimpinan amatur Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Iya. Nah, Pak Kiai, mau tanya ini. Apa sengaja? Ini kan sudah hari ke-10. Ramadan di 1443 Hijriah. Tadi siang sebelum buka itu, ya. Pika jalan-jalan di sentral ngantar yang mana? Suara minyak nuai, warung-warung Kentakia. Oh, kentara kaki. Oh, kaki-kaki. Iya. Kecini kayak bangkin. Bangkin aja gitu ini. Jadi saya ndak mau seujon. Ngandre atau tena, tapi ini tulisan depan antara sop saudara, sop sepupu. Bagaimana ini Pak Kiai? Sebenarnya tidak apa-apa, karena Ramadan itu tidak semua orang puasa. Ada orang bukan Islam, jadi dia mesti makan. Makanya saya tidak seujon. Ada orang musafir. Jangan-jangan dari Mbak Muju dia pergi belanja di pasar. Apalagi bangkitnya gini-gini. Tapi ada namanya etika. Etika, moral, sopan santun. Ada semua di situ. Ya, itu orang yang Pancasilais. Jadi kalau mau makan coko-coko, mau ngandre, jangan secara transparan. Dan bahkan bagus, ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau sekali kutulis kenjoren ririndrina warunga? Ya orang apa ini? Sop konro, khusus untuk musafir dan kafir. Bukan kata lewat tos sengaja. Masa tahu? Orang musafir kan boleh tidak puasa. Jadi dan tanya Mario don, au ala safarin faidatum min ayyamin ukhor. Sakit musafir yang tidak bisa dia puasa, terganggu kalau dia puasa, maka gantikanlah pada hari-hari lain. Cuma itu tadi memang bagus kalau ditutup. Jangan secara demonstran makan. Atraktif sekali. Hargailah orang yang berpuasa. Itulah Islam, karena Islam itu sangat tinggi toleransinya. Sangat-sangat tinggi. Tahu menghargai orang lain. Tapi sesungguhnya biasa juga yang tenanya puasa orang-orang Islam kada. Tapi kalau memang musafir kan dimaklumi. Nah, itu sekedar pembukaan jo, supaya pakai soal itu tadi banyaknya ini. Kaki di kuliah ini dong. Gak pakai nonton tama kaki kerbau di situ duduk. Nah, ini sekarang pertanyaan pertama nih, kita masuk pertanyaan pertama Pak Kiai. Dari Andi Baso di Goa. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dintayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah itu laki-laki kalau buang air kecil harus jongkok? Katanya. Apakah ada hadisnya itu? Itu ada ungkapan memang Dintayang bahwa dilarang. Jadi kalau itu ada kalimat naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Cuma perlu penekanan bahwa tidak semua larangan itu adalah haram. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang laki-laki kencing berdiri. Artinya mafhum mukhalafahnya jangan kencing berdiri, kencing duduk. Dan di situ dan tayangan dilarang laki-laki, perempuan tidak disebut. Kalau amin tinggi kayak. Bosi. Kenapa laki-laki yang disebut di situ? Karena yang keseringan kencing berdiri itu adalah laki-laki. Lalu di Mekah, di Saudi lah pada waktu itu, di tempatnya Rasulullah dulu, kan gurun pasir.
Gurun pasir itu boleh dikata tidak ada pepohonan. Jadi kita bisa membayangkan kalau orang kencing berdiri di gurun pasir lalu berdiri. Lalu kan orang Arab pakaiannya itu bukan celana panjang, tapi jubah. Baru tidak pakai celana dalam. Jadi bisa bayangkan kalau dia angkat jubahnya, tangan kiri dengan tangan kanan, baru berdiri. Apa tadi ada shooting kira-kira? Maka ada ungkapan dilarang kencing berdiri laki-laki. Nah itu. Tapi dipahami oleh ulama ahli fikih bahwa kencing berdiri itu larangan itu bukan larangan haram, tapi makruh. Maksudnya boleh berdiri sebaiknya duduk. Tapi persoalannya adalah orang Indonesia, Sulawesi, Makassar banyak yang pakai celana panjang Levi's, ketat. Celana panjang Levi's, ketat, nampak Pak Mia. Keburusan. Keburusan bahasa Perancis dan juga apa? Keburusan. Coba bayangkan kalau celana panjang Levi's, ketat, nampak keburusan. Maka langsung dia duduk. Mempona tak miana rupana na miai. Angapa na rupana ada naik cepat. Jadi seandainya Rasulullah di Makassar mungkin juga ada hadis bahwa dilarang kencing duduk laki-laki yang memakai celana panjang Levi's ketat nampak Pak Mia. Itu tadi itu. Jadi mesti memahami Islam secara meluas, jangan terlalu kaku memahami secara Islam. Global. Jadi saya ulangi, tidak semua larangan itu adalah haram. Tidak semua perintah itu ada wajib. Contoh lain lagi sehubungan dengan itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba rajulun qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang minum berdiri. Itu rawahu Muslim, hadis yang sahih. Berdosa ke orang kalau minum berdiri? Maka dijawab oleh ahli fikih tidak berdosa. Maksudnya adalah boleh minum berdiri sebaiknya duduk. Begitu juga boleh kencing berdiri sebaiknya duduk. Persoalannya celana panjang Levi's ketat. Jadi mungkin coba tanya yang pakai celana begitu, pasti dia lebih suka untuk berdiri karena lebih bersih. Jadi banyak larangan begitu. Sama halnya lagi. Hadis-hadis tentang larangan padahal tidak haram. Inna yaumal jumu'ah idukum. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari rayamu. Fala tasumu, maka jangan kalian puasa pada hari Jumat. Berdosa ke orang kalau puasa hari Jumat? Tidak. Artinya adalah kalau puasa hari Jumat sebaiknya ambil juga Sabtunya. Nah itu. Barangkali sudah jelas. Jadi pada dasarnya boleh kencing berdiri tapi sebaiknya duduk. Boleh minum berdiri tapi sebaiknya duduk. Nah gitu. Begitu nih Baso. Nasamin juga apa nih? Sana nih pakai. Jadi ini Baso diharapkan napaham tau minna. Terima kasih Andi Baso di Goa. Nah sekarang ini pertanyaan dari Ibu Fadila di Pangkep ini. Bagaimana hukumnya dokter yang menyuntik pasiennya dengan obat yang mengandung babi tanpa persetujuan dari pasiennya? Apakah berdosa itu pakai? Dokter itu punya ilmu di bidangnya. Jadi kalau memang menurut bidangnya dan menurut ilmunya bahwa ini orang bisa sembuh dengan suntikan ini, kalau bukan dengan ini tidak bisa sembuh. Itu termasuk kategori darurat. Darurat itu contohnya, babi kan haram, jelas haram. Tapi tidak ada makanan lain kecuali itu. Dan kalau dentayan tidak makan, kira-kira punatena ki paling tidak pinsang ki. Maka tidak ada pilihan lain kandremi. Tapi jangan melebihi daripada kebutuhan. Nah itu. Kama Tommy Jusumpaeng, kalau saya tidak suntikan ini, maka secara medis dia bisa mati. Meninggal, Engkau silakan lakukan. Karena tidak mau pilih yang marahin. Karena lebih memilih orang untuk menyambung hidup. Contoh lagi, ini pertanyaan anak muda dan tayang. Ini gadis dan di saat dia dapat kecelakaan, dipompa jantungnya tidak ada orang lain kecuali anak muda ini. Maka dia mesti pompa jantungnya. Itu pun menurut dia mesti dibantu pernapasan. Dan tidak ada gas. Maka pertanyaan adalah, bolehkah dia jongkok lalu dia membantu dengan mulutnya lalu dia tiupkan ke hidungnya? Nah, itu problem itu. Iya kan? Karena dia lakukan, bukan murimnya, dia tidak lakukan, dia mati.
Jatuh anak gadis di Solongan. Dia mau angkat bukan murimnya. Tapi kalau dia tidaklah angkat, kira-kira tenggelam. Maka angkat saja. Itu. Jadi ketemu dua hukum, satu melarang, satu untuk menyuruh menolong. Dalam kondisi seperti itu orang bisa menimbang. Inilah namanya masalah mursalat. Contoh lain lagi biar jelas. Seorang naik perahu, kemudian karam perahunya. Tenggelam. Maka orang pada berenang. Anak muda dengan anak mudi ketemu satu kayu, satu papan. Dingkolang juga di papan. Laki-laki dengan berdua. Terdampar di suatu pulau. Yang pulau itu tidak ada orang. Maka si Pak Rua jinjoreng. Dan perempuannya kedinginan. Dia bilang selimuti aku. Dan memang sudah biru kelihatan kulitnya gara-gara dinginnya. Karena saking dinginnya. Tapi tidak ada yang bisa diselimuti, tidak ada kain. Dia peluk, bukan murim. Tidak nak peluk, kira-kira mati kedinginan. Apa yang bisa dilakukan dan tayang seandainya dan tayang pemudanya? Kurang kaki. Untuk supaya tidak dingin. Kalau memang persoalannya mati mentomi pun nanti aku gaukangi, tidak ada pilihan lain. Begitu juga tentang tadi suntikan berasal dari enzim babi. Tapi kalau masih ada pilihan lain, jangan pakai yang enzim babi, cari yang lain. Itu. Artinya kalau pertanyaannya ini kalau memang terdesak hanya itu saja. Itu saja, tidak ada pilihan lain. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan karena darurat namanya. Jadi begitu Bu Ifadiladi, jantoki karena kita suka disuntik begitu, mau terus disuntik. Lalu orang itu selalu berhusnusannya, berprasangka bagus kepada orang. Jangan selalu jangan-jangan babi na suntikan, jangan-jangan kenapa disuntik curiga mi. Curiga mi. Karena kalau itu yang mau dilakukan semua berprasangka buruk, kena mungkin kuliah di pasar agak belanja. Kenapa tuh? Beli beras, pasti ke kota dan kita tahu. Beras dari mana? Dari Pindrang. Di mana kau beli? Sama Mbok Nai. Di mana beli Mbok Nai? Labunan. Tidak jangan lupa. Tidak nak curi itu terlalu banyak berprasangka baik saja. Kecuali pun ni cini ketawa luka, jangan. Ni cini ki bawa jelas-jelas enzim babi na suntikan ke jangan. Jangan mau. Begitu Pak Bu Fadiladi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang ketiga ini Pak Kiai. Dari Pak Maman di Dayak. Assalamualaikum Pak Kiai dan Nitayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan ketika sedang sholat luhur? Tiba-tiba ada tamu mengetuk pintu. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Bagus. Tidak namanya rima sigi kan nih? Anggaplah dia sampai ribalak lah. Ribalak di sampai salat duhur. Salat duhur. Mingka pipa minta yang dilakukan adalah besarkan suara ketika takbir. Jadi lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Supaya tamu dengar. Supaya tamu dengar. Bahwa sembahyang. Tekurung ketogi. Dan itu akhlaknya juga mengetok pintu itu. Dan tidak dijagur ke pintu. Libat togi. Iya, pelan-pelan. Itu pun 3 kali. 3 kali, Nah, sudah 3 kali tidak ada suara, berhenti mau dulu. Jadi ada itikahnya. Ada itikahnya. Sama kita itu Pancasila. Iya. Dijagur. Atau tidak tahu Pancasila. Kemudian siapa tahu orang di dalam sementara buka baju atau apa. Jadi pelan-pelan ketok pintu istirahat dulu. Ini tahun tamami batang kali nasi puluh nama assalamualaikum. Apa assalamualaikum alam. Masuk di kepala aja. Iya. Dilarang orang masuk rumah tanpa minta izin. Jadi nanti diizinkan baru masuk. Iya. Begitu Pak Mamandi. Jadi dilakukan gerakan suara dibesarkan. Allahu Akbar. Supaya dia tahu bahwa orang lagi salat di dalam. Nah, Pak Maman, terima kasih Pak Mamandi. Nah, jawabannya singkat tapi sudah mengenai ini. Lompoi Saranta. Jadi yang selanjutnya ini pakai dari Pak Abu di Desurua, Jalan Desurua. Assalamualaikum Pak Kiai dan Nitayang. Bagaimana sebenarnya zikir setelah salat wajib Pak Kiai? Bagaimana itu? Bolehkah setelah salam langsung berdiri meninggalkan tempat salat? Karena ada pekerjaan yang mau dikerjakan. Saya kira kemarin sudah kita cerita ini. Itu akhirnya salat kan salam. Akhirnya salat adalah salam. Penutup, Kemudian aqallus salami
paling sedikitnya salam itu assalamualaikum. Itu paling sedikit. Yeah. Jadi kalau sudah assalamualaikum kesannya pepakna, lompat maku. Ya, tapi tali waliwa betulkah kau terburu-buru kah? Tapi kalau tidak terburu-buru, kenapa tidak mau zikir-zikir? Sementara hadisnya adalah man sabbahallaha thalatha wa thalathina. Siapa orang bertasbih kepada Allah 33. Maksudnya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33. Lalu itu zikir pelan-pelan dan tayang. Kebiasaan kejadian di masjid kah? Bukan subhanallah dia sebut. Apa yang sebut? Dia bilang subah. Saking cepatnya itu. Buru-buru ya. Allahu Akbar yang kedengar ber. Itu ₹1 seliter ber. Ngapa ber? Beras anu itu. Saya ulangi. Man sabbahallaha salasa wa thalathina. Siapa orang bertasbih kepada Allah 33. Wa kabbarallaha salasa wa thalathina. Dan bertakbir ucapan Allahu Akbar 33. Subhanallah. Wa hamadallaha salasa wa thalathina. Dan memuji Allah dengan kalimat alhamdulillah 33. Siapa menjadi tayang? 99. 99. Wa qala berkata Rasul tamama mi'ah. Sempurnakan 100. Kan 99 tadi. Sempurnakan 100. Kalau engkau sempurnakan dengan 100 hitungan, gufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Kalau kau cukupkan 100, maka seluruh dosamu diampunkan Allah meskipun dosamu sebanyak buih di lautan. Satunya apa itu? Pertanyaannya apa satunya? Iya, apa satunya? Katanya dapat diterangkan nih. Sabar-sabar gitu. Yang satunya adalah apakah ke rumah mungkin itu umur 10? Tidak langir tidak langir pendengar yang bertanya. Jadi yang 100-nya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 mi. Kalau mau pendek lagi hilangkan yuhyi wa yumit karena ada hadis lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih ada yang lebih pendek itu pakai. Lebih pendek lagi. Jangan mencari yang selalu pendek-pendek. Bajetong itu punya labu-labu punya bacaan. Nah, sesudah 100, doa-doa maki. Tapi ingat den tayang. Orang berdoa hindari 3 hal. Yang satu itu jangan berdoa memaksa Allah. Contohnya memang memaksa Allah itu. Ya Allah, tambahkan rezekiku. Aku mau beli mobil. Aku tunggu sampai 3 bulan. Kalau tidak, itu ngancam namanya. Ngancam gitu. Jangan. Satu. Yang kedua, jangan minta sedikit. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki sedikit saja asal ada. Jangan. Yang ketiga, jangan berdoa bertele-tele. Tidak jelas ujung pangkalnya. Contohnya, ya Allah, tambahkan rezekiku lewat dengan jalan arisan. Ketuanya sekretarisnya bendaranya sudah di lot 5 kali. Di lot pertama di balana jamin konsumsinya berungko. Karena mereka kayak yola capilah. Mana berungko dan sabung kasih. Jangan berdoa begitu. Yang praktis-praktis. Yang praktis saja. Ya ganiyu malil fakiri gairuka. Wahai Tuhan yang amat kaya, siapa yang akan menolong hambamu yang miskin ini? Itu enaknya doa. Singkat tapi luar biasa maknanya. Yang aku ceritai masalahmu di doa. Labu dulu. Curhat boleh, tapi jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Mana berongkon ada tantangan ada cerita kasih. Hari saya yang kelima apa segala. Nah, Pak Abu, terima kasih nih. Nah itu tadi sudah jawaban Pak Kiai. Nah ini ada pertanyaan lagi nih yang terakhir barangkali nih Pak Kiai. Dari Pak Edi di Pindrang ini. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dentayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang pria mencium istrinya di bulan Ramadan, apakah hal itu akan membatalkan puasanya? Karena biasanya kalau sudah begitu lanjut Lanjut apa Pak Nasir? Maksudnya lanjut kita udah cium. Jadi mesti kembali ke rumus. Ini siapa tahu malam ini atau Pak Kiai sudah dibuka. Nah puasa na sabun. Yudi. Jadi perlu dulu rumusnya.
Apa rumusnya membatalkan puasa? Kan gitu. Apa rumusnya membatalkan puasa? Makan dengan sengaja. Minum dengan sengaja. Bercampur suami istri pada saat bulan Ramadan. Di siang hari. Dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Masa ada tidak sengaja? Di situ kalau dia mencium istrinya, mungkin dia cium bukan nafsu, dia kasih sayang. Pada dasarnya boleh. Tapi lebih hati-hati kalau dia hindari. Karena siapa tahu dia melakukan itu baru wamin up, pemanasan. Nah, ini mau ngiseng lanjut ki. Dan kalau udah lanjut ki lantas sampai ke titik perbuatan akhir itu, maka dikenakan kafarat. Karena dia berhubungan suami istri di siang harinya Ramadan. Dikenakan kafarat, dikenakan denda. Dendanya satu, memerdekakan budak. Tidak ada orang yang punya budak maka gugur. Yang kedua, memberikan makan fakir miskin 60 orang. 60 orang. Nah, ini jangan juga ditempuh bagi orang-orang yang banyak duitnya karena tidak ada artinya itu hukum. Hasan minta uang atau dia tiap hari melakukan pada saat tiap Ramadan. Hari, apalagi 60 ji. 60 ji. Jangan dilakukan. Mesti yang ketiga dan tayang. Apa itu yang ketiga? Dia harus gantikan puasanya di luar Ramadan selama 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-selingi. Oh, malah lebih siksa dari 1 bulan itu. Ya, yang ganti itu hanya suami, istri tidak. Iya. Maka timbul tanda tanya, apa sih suami? Iya, sama-sama ki. Sama-sama ki. Bahkan akan berani nak ketina kuer, maka apa saka? Contohnya. Iya. Contohnya. Nah, itulah agama. Kalau agama itu jangan terlalu banyak pikir. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Udahlah. Selesai gaul kami. Siapa suruh berhubungan di siang harinya Ramadan? Iya. Balala. Jadi Pak Kiai, ini baru selesai ini di hari ke-10 ini. Kita dong doa tarong dong supaya lebih tenang ki menjalankan ibadah puasa lebih khusyuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu, terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, bacaan Quran kami dan seluruh ibadah yang kami lakukan, terimalah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, pendengar, telah kita ikuti di hari ke-10 Ramadan 1443 Hijriah. Insyaallah besok kita ketemu lagi di hari ke-11 Ramadan dalam acara Dialog Pak Kiai dan Dentayang. Nah, Dentayang bersama Pak Kiai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.